Jadi kalau dia ini sudah muncul, betul-betul sudah tampil, seperti yang beta bilang tadi, akan terjadi gejolak. Karena dia muncul untuk melawan kezaliman, menegakkan keadilan, memakmurkan umat manusia. Jadi ini melalui perjuangan, melalui pertarungan besar-besaran. Karena yang menolak dia punya kemunculan itu, pada hakikatnya dialah yang disebut Dajjal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini, Katong akan membahas masih tentang Satrio Piningit. Satrio Piningit atau Imam Mahdi atau Juru Selamat akhir zaman sudah dikabarkan melalui berbagai macam cerita, kisah, bahkan melalui kitab suci dari berbagai agama. Setiap zaman, bila di zaman itu berbagai macam kerusakan moral, kerusakan akhlak, hubungan sosial antara sesama manusia di muka bumi sudah tidak lagi menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemanusiaan, maka di saat itulah semesta akan melahirkan sosok pemimpin yang akan membawa perubahan dengan tujuan untuk mengembalikan keadaan yang sudah tidak bersahabat lagi dengan umat manusia. Artinya apa? Bila keadilan, kezaliman, kesewenang-wenangan merajalela di muka bumi, maka dengan sendirinya semesta melahirkan pemimpin yang bernama Satrio Piningit atau Imam Mahdi atau Ratu Adil. Tidak lain tujuan daripada semesta adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari berbagai macam kesesatan, jadi sebelum Katong membahas tentang Satrio Piningit yang ditunggu-tunggu di akhir zaman,
yang digadang-gadang akan mensejahterakan, akan memakmurkan dan mensejahterakan umat manusia, dan akan mengembalikan manusia, mengajak manusia ke jalan yang lurus. Katong akan bahas tentang hubungan manusia dengan alam semesta. Alam semesta terbentuk dari 4 unsur atau 4 anasir. Yaitu unsur api, unsur angin, unsur air, dan unsur tanah. 4 unsur inilah sehingga terbentuknya alam semesta ini. Tanpa unsur-unsur ini, maka alam semesta seng akan ada. Karena 4 unsur ini adalah unsur-unsur yang memiliki energi masing-masing. Sekarang katong kaitkan dengan manusia. Hubungan alam semesta dengan manusia yang ada di muka bumi ini. Manusia di dalam dirinya terdapat 4 unsur. Seperti yang beta katakan tadi. Unsur api, unsur angin, unsur air, dan juga unsur tanah. Unsur-unsur inilah yang membuat manusia itu dia bisa jadi manusia. Sehingga dikatakan alam semesta sebagai alam makrokosmos. Sedangkan manusia disebut sebagai alam mikrokosmos. Kenapa begitu? Karena apa yang ada di alam semesta sebenarnya pada hakikatnya ada pula di diri manusia. Jadi manusia di muka bumi, kalau dia sudah tidak lagi melakukan hal-hal yang sejalan dengan hukum yang ada di alam semesta, yang tidak lagi sejalan dengan hukum yang berlaku di alam semesta ini, yang disebut dengan hukum kausalitas atau hukum sebab akibat, maka alam semesta memberikan respon kepada kehidupan umat manusia. Alam semesta memberikan respon secara spontan. Jadi, apapun yang diperbuat oleh manusia di muka bumi ini, sesungguhnya selalu dikawal, selalu dimonitor, diawasi oleh semesta sebagai alam makrokosmos tadi. Bila terjadi berbagai macam kejadian atau fenomena-fenomena seperti bencana alam, gempa bumi, angin puting beliung, banjir bandang, tsunami,
dan juga peperangan, itu semua adalah ulah manusia itu sendiri. Sehingga alam hanya memberi respon dari apa yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Olehnya itu, ketika semesta mau memperbaiki keadaan untuk menstabilkan keadaan bumi yang ditinggali oleh manusia, maka semesta melahirkan suatu sosok atau seorang manusia yang sudah dibekali dengan berbagai macam kelebihan yang sering dimiliki oleh manusia lain. Nah, ini yang disebut manusia pemimpin akhir zaman, seperti yang disebut dengan nama Satyo Piningit itu, atau Imam Mahdi, atau Ratu Adil, sebagai juru selamat untuk menyelamatkan manusia tadi. Jadi manusia yang dimunculkan oleh semesta ini bukan manusia sembarangan. Sekalipun sebelum dia dimunculkan atau ditampilkan di tengah-tengah umat, dia berbau dengan manusia lain. Dia bergaul, bekerja, beraktivitas seperti biasa, seperti apa yang dilakukan oleh manusia-manusia lain di dunia ini. Sehingga pada saat orang pilihan yang dipersiapkan oleh semesta ini dimunculkan, dia tidak bisa diketahui. Makanya dia disebut sebagai manusia rahasia. Dan juga dia juga bisa mengaku kepada siapapun. Dia bisa mengaku. Dan itu memang sudah diprogram oleh semesta. Dia hanya menjalankan apa yang memang sudah diprogramkan oleh semesta. Sehingga dia beda dengan manusia biasa. Sekalipun seperti yang beta bilang tadi, dia memiliki jasad, dia memiliki raga, dia memiliki tubuh jasmani seperti manusia biasa. Namun dia punya keutamaan, keistimewaan di luar kemampuan manusia biasa. Jadi manusia yang satu ini, yang disebut Satyo Piningit ini, dia akan muncul pada saat keadaan kacau, sen terkendali. Di situ baru semesta dia munculkan. Di situ baru katong bisa tahu, oh, dialah Satyo Piningit itu. Dan dia muncul dengan bukti-bukti sebagai utusan. Bukan sekedar dia mau mengaku. Begitu. Jadi untuk saat ini, sekalipun beliau sudah, tapi beliau belum bisa diketahui. Dia tinggal di mana, dia pun orang bagaimana, sehingga ada yang tahu. Begitulah alam melindungi dia perjalanan sehingga manusia bisa tahu
Hanya katong bisa tahu dari keadaan seperti bencana alam, gempa bumi, ya, gunung meletus, banjir bandang, angin puting beliung, tsunami, peperangan. Itu dia pun tanda-tanda bahwa dia sudah ada. Namun karena dia hanya menunggu perintah dari semesta atas kehendak Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Bila sudah tiba waktunya Tuhan berkehendak, maka pada saat itulah dia dimunculkan di tengah-tengah umat. Dan kalau dia dimunculkan di tengah-tengah umat, ada yang menolak dan ada yang mendukung. Ada yang menolak tentang kemunculannya sebagai utusan yang diutus oleh semesta atas kehendak Allah yang Maha Kuasa. Kalau dia muncul, betul-betul tampil, itu pasti akan ada gejolak, bahkan lebih bergejolak lagi. Karena ada yang menerima, ada yang menolak. Ada yang mengakui kemunculannya sebagai utusan, ada yang mengakui dia pun kemunculan. Disitulah terjadinya gejolak. Jadi kalau dia ini sudah muncul, betul-betul sudah tampil, seperti yang beta bilang tadi, akan terjadi gejolak. Karena dia muncul untuk melawan kezaliman, menegakkan keadilan, memakmurkan umat manusia. Jadi ini melalui perjuangan, melalui pertarungan besar-besaran. Karena yang menolak dia punya kemunculan itu, pada hakikatnya dialah yang disebut Dajjal. Dengan kata lain, iblis yang mau menyesatkan manusia di muka bumi ini. Itulah musuh beliau. Merekalah yang menolak, yang tidak mengakui dia sebagai utusan yang diutus oleh semesta atas kehendak Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Kiranya katong akhiri dulu pembahasan kali ini. Nanti katong sambung lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan katong diberi kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan rezeki yang halal, dijauhkan dari segala mara bahaya, serta semoga katong selalu berada di jalan yang diridhoinya, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian, bila bermanfaat disimpan, dan bila tidak, lupakan. Karena kebenaran yang hakiki itu hanyalah milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.